Apa hikmah musibah yang diberikan Allah kepada kita ini? Yang pertama tentu saja sebagai penebus dosa. Ya, ketika kita melihat tetangga kita kena COVID positif, itu jangan merasa dianggap apa ya, itu ya musibah. Mudah-mudahan dia beruntung, dosanya diampuni ya. Kita yang kayak begini yang sehat belum tentu diampuni oleh Allah. Itu hampir 64% itu anak-anak kita yang SMP SMA tuh nggak perawan lagi, ya Allah. Saya ingin cerita waktu kisah di tsunami di Aceh itu ya, saya ke sana ya, qadarullah Allah izinkan untuk mengantarkan bantuan. Saya temui dua orang ya, dua orang, dua sikap yang berbeda ketika menghadapi ujian tsunami tersebut yang waktu itu di Aceh itu ya. Yang seorang ini seorang mahasiswi ya, yang mengantarkan kami ya, mengantarkan saya untuk menyerahkan bantuan itu. Saya nanya, adik ini, waktu kejadian adik ada di mana? Peristiwa tsunami semuanya itu ya, yang sangat terkenal itu kisahnya itu. Saya tanya, adik ini, dia mahasiswi ya. Saya juga, alhamdulillah Allah selamatkan Bu. Jadi dia itu dihantam gelombang itu ya, itu kalau yang namanya gelombang tsunami itu kan warna airnya hitam apa semua, itu berapa kilo tuh terhempas itu ya, itu sampai bajunya itu sampai tidak, pokoknya udah hitam lah semua ya. Alhamdulillah Allah ini Bu, Allah selamatkan saya. Dia berbicara itu tenang ya, artinya nggak panik, nggak sampai meraung-raung menangis-nangis, karena dia kan mengantarkan kita dengan wajah teduh dan sabarnya. Saya jadi ini ya, oh ada juga kena korban ya. Terus orang tua gimana? Terus ada di rumahnya gimana? Dia cerita, iya Bu, sampai saat ini belum ditemukan ayah dan ibu saya, masuk adik-adik, rumah saya udah habis. Saya malah melihat dia itu dengan, ya Allah nih orang kuat sekali, musibah menimpa dirinya, dia malah ikut membantu kita. Ya Allah, ini iman apa yang kayak begitu luar biasa kan? Sampai dia mengatakan begini, Bu doakan Bu ya, mudah-mudahan kalaupun nanti nggak ketemu dengan ayah ibu saya, mudah-mudahan kami dipertemukan di surga. Masya Allah. Itu saya nangis itu ya, Masya Allah, ini orang, ini keimanannya itu udah luar biasa. Allah uji dia dengan kehilangan harta orang tua, keluarga, itu dia tidak punya siapa-siapa. Ini artinya dia sanggup untuk mendapatkan derajat yang tinggi ya. Sampai saya, ya Allah, kalau punya adik laki ini jadikan aja istri terbukti gitu ya. Nah ini persikapan orang yang beriman seperti itu. Dia sabar ya. Ya ketika sholat tuh luar biasa ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Itu dia dipahami banget ketika sholat tuh luar biasa khusyuknya. Selesai sholat dia panggil anak-anak yang udah nggak, orang tua yang nggak ada, dikumpulin, diajarkan qiraati. Jadi dia tuh move on-nya cepat sekali ya. Dia tahu bahwa ini hidup sementara, kita akan kembali kepada Allah. Jadi dia memahami hakikat kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kalimat iman, itu kalimat tauhid. Itu kalimat yang menunjukkan sikap seorang beriman ketika Allah berikan dia ujian, dia yakini bahwa dia itu milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Jadi ucapan-ucapan itu jangan hanya omongan doang, omdo dia omongan doang. Ucapan itu, jadi seorang beriman itu dibuktikan dengan ucapannya benar, hatinya pun meyakini, dan perilakunya pun menunjukkan dia itu meyakini apa yang dia ucapkan dan diyakini oleh hatinya. Itulah yang namanya beriman, sebenar-benarnya beriman. Bukan iman yang hanya ucapan. Ya coba deh contoh misalnya ya, ada tetangga kita orang kafir, orang non-muslim. Terus deketin kita, Bu, saya bisa tuh baca syahadat, coba dengerin Bu ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, apakah dia muslim setelah dia mengucapkan syahadat? Tentu tidak ya. Karena ucapan itu harus diiringi dengan keyakinan yang mantap dan dibuktikan oleh perilaku. Nah, ini kalimat innalillah juga begitu, istirja itu juga begitu. Diucapkan pada saat pertama mendapatkan musibah, karena ucapan kesabaran itu adalah indasot matil ula, pada benturan pertama. Ya, jadi bukan pas sudah meraung-raung baru sadar baru innalillah. Enggak, itu pada saat benturan pertama itulah diucapkan kesabaran itu ya, diucapkan kalimat istirja itu dengan keyakinan.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ini yang pertama ya, kesabaran ya. Saya juga menemukan orang yang bertolak belakang dengan ketika diberikan ujian malah jadi jadi berbalik. Jadi ketika waktu ini lagi cerita tsunami itu ya di Aceh itu, ketika lagi duduk dengar azan zuhur, kita ajak kan orang sholat, ayo Pak kita sholat, minta kepada Allah kesabaran biar dipertemukan lagi dengan keluarga yang hilang. Itu si bapak ini geleng-geleng dia. Saya nggak mau sholat. Buat apa saya sholat? Selama ini saya sholat, saya selama ini sholat, saya sudah mentaati perintah Allah. Mana Allah nggak sayang sama saya? Istri saya tidak ketemu, anak saya hilang, semuanya hilang, harta saya hilang. Saya sendiri sekarang, saya sebatang kara. Allah nggak sayang sama saya, percuma saya sholat. Nauzubillah. Ini ketika Allah berikan dia ujian, ternyata dia tidak sanggup ya. Itu karena apa? Karena memang bisa jadi sholatnya hanya sholat-sholat tanpa punya pemahaman untuk apa sholat, kenapa kita beribadah kepada Allah. Nah ini nih, ini kadang-kadang anak-anak kita nih ya, kadang-kadang konsep keimanannya itu memang perlu terus ditanamkan ya. Jangan sampai ketika diberikan ujian, cobaan, musibah malah berbalik kufur ya. Di sini kita dalam menghadapi musibah ini sikap kita mestinya sabar dan berharap pertolongan Allah ya. Bahkan di sini konsep orang beriman itu dalam hadis riwayat Muslim, ajab min inna amrohu kullahu in asobathu syarra syakaro fakana khairon lah wa in asobathu dharra sabaro fakana khairon lah. Menakjubkan, sungguh ajaib, menakjubkan sekali orang yang beriman ini. Semua urusannya tuh baik semua. Dan ini tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Apabila diberikan kebaikan, dia bersyukur. Dan maka itu menjadi baik baginya. Kalau ditimpa kesulitan, dia sabar, maka itu dia baik baginya. Apalagi sikap kita berikutnya adalah optimis. Ya, optimis. Ma'asoba min musibatin illa biidznillah ya. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya ini kan semuanya atas izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk. Jadi kita optimis insya Allah dengan ujian ini pasti akan Allah berikan balasan yang berlipat. Bisa jadi kesabaran terhadap musibah itu di Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada musibah itu sendiri. Ya, yang penting kita optimis kepada Allah. Tapi perlu waspada juga ya. Ketika kita mendapatkan ujian atau musibah itu juga waspada. Karena dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Ibannalladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zolim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Artinya, ketika tugas dan kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar tidak kita laksanakan, bisa jadi Allah mengazab suatu kaum dan ada orang-orang di dalamnya karena tidak dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita waspada. Jadi jangan sampai tugas kita sebagai dai untuk beramar ma'ruf nahi mungkar tidak kita laksanakan. Minimal ketika kita melihat kemungkaran, minimal dalam hati kita mengingkarinya. Man ro'a minkum mungkarun falyughayyirhu biyadih. Kalau siapapun yang melihat kemungkaran, rubahlah dia dengan tangan. Tangan itu simbol daripada kekuasaan, jabatan dan pangkat ya. Dia bisa buat aturan untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kalau nggak bisa, fabi lisanih, dia diomongin. Nggak bisa juga, nggak sanggup. Sekarang banyak kita lihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, minimal dalam hati kita ingkari ya. Supaya kita tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang ikut juga bagian dari siksaan Allah yang untuk kita sih tidak disiksa ya, tapi kita kena dampaknya. Ya. Apa yang kita lakukan apabila terjadi musibah? Ya, akan membantu saudara kita yang tertimpa musibah tersebut ya. Ini hadis sahih, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan lepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan seseorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim,
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi kita ikut ya membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan mereka dapat pahala dari musibah itu dan kita juga dapat pahala karena kita menolong mereka. Ya. Jadi rumusan musibah dan bala itu rumusannya ada 5. Pertama, kalau ada muslim korban dan meninggal, maka itu penghapus dosa dan pahalanya syahid akhirat. Jadi pahalanya pahala syahid. Ya. Kalau seorang muslim korban tapi dia selamat, nah itu hanya teguran, ujian keimanan dan penghapus dosa. Ya. Artinya itu kan teguran, hati-hati, lain kali tugas kewajibannya sudah disampaikan belum, amar ma'ruf nahi mungkarnya, tugas dai-nya. Nah, ini kan ujian keimanan dan penghapus dosa. Nah, kalau ada muslim bukan korban, itu peringatan. Ya, hati-hati jangan sampai kita melakukan kemaksiatan tiba-tiba kalau Allah turunkan azab, siksa, itu berarti kan itu adalah sunatullah dan azab. Sebagaimana Allah turunkan azab kepada kaum Sodom, itu kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang melakukan perbuatan sodomi. Itu Allah balikkan negerinya, kemudian Allah hujankan hujan batu. Ya, jadi artinya kaum-kaum terdahulu itu memang Allah turunkan azab ya, dan itu sudah sunatullah ya, setiap kemungkaran yang sudah luar batas Allah yang turun tangan. Nah, kalau ada orang kafir selamat dan bukan korban, itu namanya istidraj. Istidraj itu Allah biarkan dia bersenang-senang, nanti kalau udah dia tempat tinggalnya adalah di neraka, seperti itu. Ya. Ini yang penting nih, bagian yang ingin saya sampaikan, ini penting banget. Antara musibah dunia dan musibah agama ini yang saya ingin tekankan di sini nih ya, buat saya dan buat kita semua ya. Selama ini kita melihat musibah dunia itu adalah musibah yang terbesar dalam hidup ya. Itu padahal musibah itu pasti terjadi pada manusia. Ya, itu pasti terjadi pada manusia siapapun dia, tidak pandang mukmin, muslim, kafir, itu semuanya akan dapat musibah. Nah, kecuali bagi orang beriman, musibah dunia ini itu hanya kesusahan di dunia saja. Hanya di dunia dia susah, nggak akan dibawa ke akhirat kesusahan tersebut. Hanya dunia, jadi di dunia diuji, susah, nanti di akhiratnya masuk surga. Nah, kalau bersabar mendapatkan musibah dunia ini, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, anak, atau penyakit, atau apapun bentuk-bentuk musibah dan ujian, kalau kita bersabar, cinta Allah akan kita dapat. Dosa diampuni Allah, derajat kita ditinggikan, akhirnya nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini musibah dunia. Ada yang lebih berat dari musibah dunia, yaitu musibah agama. Musibah agama ini adalah musibah yang paling besar. Sehingga Nabi itu berdoa untuk dihindari, minta dihindari agar tidak mendapatkan musibah agama. Ini doanya udah doa maksur ya, sahih ya. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablaghu ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Dan jangan pula Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang paling besar dan tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Jadi Rasulullah itu berlindung kepada Allah agar jangan ditimpakan musibah dalam urusan agama. Karena memang banyak orang yang tidak fokus, banyak orang yang tidak menyadari musibah agama ini. Musibah agama ini membahayakan diri loh, membahayakan diri di dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebab musibah agama ini orang itu mengerjakan perbuatan yang dilarang Allah, kemudian dia meninggalkan kewajiban yang diperintahkannya. Ya misalnya kewajiban sholat, dia tinggalkan sholat. Dianggap adalah sholat itu cuma capek aja, tunggang-tungging aja buat apa. Itu musibah agama itu. Itu membahayakan dirinya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Misalnya, udahlah zina aja nggak apa-apa kan. Ada beberapa kasus yang saya tangani beberapa saat ini tuh ada beberapa perempuan itu berzina, istri berzina, udah punya suami berzina dengan laki-laki lain, dianggap ala gampang lah nanti juga tobat lah ya. Nah ini musibah agama ini. Nah manusia hanya berlangsung kawa. Jadi selama ini ya kalau ada musibah dunia itu manusia pasti mengucapkan belasungkawa ya.
mudah-mudahan sabar ya, suaminya diambil Allah, mudah-mudahan sabar ya anaknya, mudah-mudahan nanti mendapatkan ini, bisa membantu di surga. Itu biasanya belangsungkawanya musibah dunia. Tapi ketika terjadi musibah agama itu jarang sekali manusia itu mengucapkan belasungkawa. Beda dengan orang-orang ulama terdahulu ya. Orang-orang terdahulu itu ada ya ketika dia terlambat mengikuti takbiratul ihram dalam sholat berjamaah, itu terlambat gitu ya, tidak mengikuti masbuk, dia sholat berjamaah tapi masbuk. Nah itu para ulama yang lain itu berbelasungkawa kepadanya selama 3 hari. Jadi mengucapkan duka cita ya dengan omongan, dengan perkataan, tidaklah musibah itu dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Sesungguhnya musibah itu adalah tatkala dia diharamkan dari pahala yang didatangkan Allah. Jadi kan mesti dapat pahala banyak, ketika nggak dapat pahala banyak, itulah musibah. Nah itu orang-orang dahulu seperti itu, musibah agama yang mereka khawatirkan itu. Ya, jadi musibah agama ini adalah musibah yang terbesar. Misalnya apa yang terbesar? Syirik. Syirik ini adalah musibah agama yang terbesar, sebab Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Kemudian diharamkan dari rezeki yang halal dan berkah, susah mendapat ilmu agama ya. Jadi itu kalau dosa musibah agama ini musibah yang memang tidak sholat ya, atau mungkin dampaknya kemana-mana deh kalau kita melakukan kita mendapatkan musibah agama ini. Awalnya kita bisa sholat khusyuk, kok sekarang nggak lagi ya, cepet-cepet, itu musibah agama itu. Dulunya sholatnya 5 waktu rajin, sekarang boro-boro 5 waktu, tiap Jumat aja, itu musibah agama itu. Akhirnya susah mendapatkan ilmu agama, lebih senang nonton daripada duduk mendengarkan Al-Quran, itu musibah agama. Susah menghafal, karena memang mau hafalan pegang Quran susah. Ini bisa jadi kita melakukan perbuatan yang itu adalah musibah dari agama kita ya, musibah agama tersebut ya. Tatkala seseorang hamba bermaksiat kepada Allah, maka Allah haramkan rezeki untuknya. Ya kan, orang nggak sholat ya, dia pikir dengan sholat itu menghabiskan waktunya, justru dengan dia tidak sholat itulah Allah haramkan rezeki yang berkah untuk dia. Tidak mengerjakan kewajiban agama, dia mengerjakan perbuatan yang dilarang agama, korupsi, berdusta, berzina, berbohong, menfitnah, mengadu domba, itu adalah musibah agama. Ya, ketika mendapat musibah agama dia tidak ridho dan tidak sabar. Maaf, ini bukan ketika mendapatkan musibah agama ya, ketika mendapatkan musibah dunia. Ini salah ketik. Ketika mendapat musibah dunia, dia tidak ridho dan tidak sabar, bahkan marah terhadap Allah dengan kata-kata kufur, itu adalah musibah agama. Ya, itu musibah itu. Ketika dia tidak sabar dengan musibah dunia yang Allah berikan. Tidak mau menuntut ilmu agama juga adalah musibah agama yang pertama, sehingga karena dia tidak memiliki ilmu, maka dia mudah sekali mengerjakan dosa-dosa besar. Itu adalah musibah agama, musibah terbesar ya. Imam Ibnu Mubarak berkata, Innal musibata wahidatun fa in jazi'a sahibaha fahuma i'natan li'anna ihdahuma al musibatu bi'ainan wa thaniyahu dhahabu ajrihi wa huwa a'dhama minal musibah. Sesungguhnya musibah itu satu. Jadi musibah itu hanya satu. Apabila mengeluh, maka musibah itu menjadi dua. Karena satunya itu musibah itu sendiri, yang kedua hilangnya pahala. Dan itu lebih besar dari musibah itu sendiri. Ya, jadi memang ketika mendapatkan musibah kita tidak bersabar, itu musibah lagi, itulah musibah agama ya. Ini ada seorang Syuraih Al-Qadhi ya, seorang alim ya. Beliau ini ketika ditimpa musibah itu dia mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah. Dia memuji Allah karena 4 hal. Dia dapat musibah, tapi yang dia ucapkan tuh alhamdulillah ya. Pertama ada 4 yang karena ada 4 hal. Pertama, aku memuji Allah atas ujian yang tidak lebih besar dari yang menimpa ini. Artinya ujiannya hanya segini, belum yang lain-lain. Misalnya mungkin dia kehilangan anak atau kehilangan suami ya, anaknya misalnya meninggal 1 orang atau suaminya meninggal. Nah, dia masih memuji Allah, ujianku ini tidaklah lebih berat daripada ujian Nabi Ayub alaihissalam. 12 anaknya meninggal seketika, hartanya diambil, dirinya pun sakit. Ini kan cuma 1 yang diambil ya. Nah, ini artinya masih memuji Allah, itu yang pertama. Yang kedua, aku memuji Allah
tatkala aku diberikan kesabaran atasnya. Jadi ketika Allah berikan ujian, dia bersabar. Nah, itu dia memuji Allah tuh, dapat bersabar. Yang ketiga, aku memuji Allah karena diberikan taufik mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, hingga menggapai pahalanya. Jadi langsung spontan dia mengucapkan istirja. Nah, yang keempat, aku memuji Allah karena musibah yang menimpaku bukan musibah dalam agamaku. Jadi berat sekali ujian yang dialami oleh Syureh Al-Qadi ini, tapi dia selalu bersyukur kepada Allah karena dia melihat bahwa yang diberikan ujian yang dia dapatkan itu nggak sebanding dengan orang-orang yang lebih berat mendapatkannya. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari musibah agama dan memberikan kita kesabaran ketika mendapatkan musibah dunia. Ya, ini doanya, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya, ini doa yang kita ungkapkan ya. Nah, oleh karena itu terakhir nih ya, ketika kita mendapatkan musibah di dunia kita ini, musibah dunia kita, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibah ini. Barangkali sampai di sini pembahasannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya untuk menghadapi musibah dunia dan semoga Allah jauhkan kita dari musibah agama. Amin. Masya Allah. Jazakillah khairan katsir Ustazah. Ini luar biasa sekali malam yang begitu menakjubkan buat saya karena ini ilmu yang sangat bermanfaat. Luar biasa. Kisah-kisah yang disampaikan juga sangat penuh dengan hikmah. Teman-teman semuanya, kita saat ini berada pada pukul 8.47 menit dan mungkin kita akan menyelesaikan pengajian kita ini, pertemuan kita ini pada pukul 9. Kita masih punya kurang lebih 15 menit Ustazah dan izinkan teman-teman untuk menjawab. Bu, sebentar Bu, bisa nggak saya mau tampilkan ini sebentar sebagai terakhir ya untuk tambahan sebentar ini nih sebagai terakhir ya anak ini nih. Udah terlihat belum ya? Belum ya? Belum. Coba sebentar saya ini dulu. Ini untuk pegangan kita. Bentar. Sampai malam ini, sampai sejauh ini, alhamdulillah peserta kita masih 189 Ustazah. Jadi memang Masya Allah. Sangat bermanfaat dan memang sangat kami butuhkan. Ini sudah dapat belum? Sudah lihat? Belum? Oh ya, sudah. Tulisan Allahu Akbar? Iya, sudah ya. Sudah. Sebentar. Ya, silakan Ustazah. Take your time. Ini ya, ini terakhir nih buat kita udah ini sudah full ya? Full screen? Iya, iya. Full screen nggak? Sudah. Sudah terlihat? Sudah terlihat kah? Ya. Sudah. Ini ada kiriman dari seorang sahabat. Semoga kita semakin semangat dalam menjalani setiap episode kehidupan yang dipersembahkannya dengan segala cinta. Terlihat kan ya? Ini masih tulisan Allahu Akbar yang terlihat, Ustazah. Oh gitu. Belum ini ya, belum full screen Ustazah. Sebentar. Sudah full screen? Belum. Sudah kelihatan? Belum ya? Belum. Sebentar. Saya masih muter-muter nih sebentar.
Bismillah. Ya, pada malam hari ini luar biasa ya Ustazah. Sambil kita menunggu ya Ustazah, kita Oh sudah ya, sambil menunggu, sambil menunggu. ya, kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari makna ujian itu sendiri, musibah. Kemudian ada 5 ujian kepada manusia, hikmahnya. eh Kemudian ada 5 bencana dan Rasulullah berdoa agar para sahabat ini tidak terkena bencana itu dan kita saat ini kena gitu ya. Kita saat ini sudah mengalami bencana itu. Eh, ya semoga Allah melindungi kita ya. Kemudian bagaimana sikap kita kepada musibah, kemudian bagaimana cara kita membantu orang lain. Kemudian yang terkena musibah tentunya ya. Oh ya Ustazah, di antara kita ini mungkin tidak perlu saya sebutkan namanya. Ada sahabat kita yang sekeluarganya terkena COVID dan ayahandanya berpulang ke rahmatullah karena COVID. Ya, semoga Allah memberikan Ya, kesabaran dan diberikan keampunan. kesabaran ya. Ya, beliau hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Semoga ayahanda berada dalam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mulia. Mudah-mudahan dikumpulkan kelak ya, dikumpulkan kelak di surga bersama-sama dengan ayahandanya ya. Ya, ini juga dirasakan oleh teman-teman kita yang lain juga ya, karena mereka akhirnya tidak bisa bertemu dengan orang tuanya sampai meninggal dunia dan tidak bisa menyelenggarakan gitu ya, apa yang perlu dilakukan ketika ada keluarga yang meninggal. Mereka hanya melihat gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua. Kemudian Ustazah juga menyampaikan tentang rumusan musibah, kemudian antara musibah dan musibah dunia dan akhirat. Musibah dunia dan agama. Bagaimana Ustazah mau menampilkan atau Sudah terlihat belum? belum? Belum saja. Belum terlihat ya? Belum. Baik. Iya iya ya. Udah, ini apa namanya nih? Sebentar. Ini ada hal yang sangat menarik yaitu tentang bagaimana sikap kita ya Ustazah atau reaksi kita terhadap musibah itu sendiri. Iya. Jadi Ustazah bilang kita tetap bersyukur kepada Allah, mengucapkan hamdalah, insya Allah ya. Jadi bahkan sebelum innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita mengucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau bersyukur Ya. Ya. Betul. Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah terlihat belum? Sudah, tapi belum itu apa namanya belum full screen. Full screen. Oke. Ada rasa frustasi tulisannya. Surat Al-Imran ayat 130. Iya, iya. Oke, sebentar. Sudah full screen Ustazah. Sudah. Ya. Sudah full screen ya, baik. Ini ada kiriman dari sahabat. Semoga kita semangat dalam menjalani setiap episode kehidupan yang dipersembahkannya dengan cinta dan mudah-mudahan jadi amal jariah buat beliau ya. Ini kenapa aku diuji? Kenapa aku diuji? Jawabannya dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang yang bersabar. Kemudian, kenapa aku tidak mendapatkan apa yang aku idam-idamkan? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kenapa ujian seberat ini? Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasa frustasi. Surat Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Bagaimana aku harus menghadapinya? Al-Imran 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa yang aku dapat dari semua ini? Surat At-Tawbah 111 ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu, bentar.
sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Kepada siapa aku berharap? Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Allah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aku tidak dapat bertahan lagi. Surat Yusuf 87, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Surat An-Nisa 86, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Atau balaslah dengan serupa, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ya, itulah tampilan jawaban dari Al-Quran. Setiap musibah yang ada, insya Allah pasti ada hikmahnya, insya Allah. Ini sedikit aja sebagai penutup ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ustazah, bolehkah kami memohon kepada Ustazah untuk kita menyelesaikan kegiatan kita sampai dengan 9.30 agar ada Silakan. waktu untuk teman-teman bertanya. Baik, silahkan insya Allah. Ya, teman-teman semuanya, Alhamdulillah Ustazah sudah menyelesaikan pemaparannya dan luar biasa, Masya Allah gitu ya. Ujian yang sedemikian banyak tentunya yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita sampai sejauh ini pasti beragam gitu, berbeda-beda dari setiap orang gitu, dan itu adalah skenario yang sangat cantik yang Allah bentangkan kepada kita semua, dan kita tidak bisa menghindarinya, kita menjalaninya, tinggal bagaimana kita, cara kita mensikapinya atau kita bereaksi terhadap ujian itu. Dan Masya Allah ketika ujian itu datang, saya merasakan Ustazah, sederhana aja, misalnya dulu motor saya nih, Bu Farida tahu banget ya, motor saya namanya dulu Jalu ya, motor Jalu tuh zaman dulu Astrea tahun 90. Itu kalau mau di starter susah banget, kalau kena air mati. Jadi ujian itu kan lama saya lalui. Dan itu mendekatkan saya kepada Allah gitu. Kenapa? Karena setiap saya mau nyetater tuh saya pasti berdoa dulu gitu. Terus kalau pas lagi jalan saya berdoa, jangan mati gitu. Saya berdoa terus kayaknya deket banget sama Allah. Ketika Allah kasih saya motor yang bagus, itu hilang gitu ya rasa itu. Jadi Masya Allah mudah-mudahan ketika kita diuji itu memang Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah merindukan kita, dan kalau kita sabar, optimis, waspada tadi ya, mudah-mudahan ini jadi apa ya, hikmah yang bisa kita ambil adalah hikmah yang sempurna gitu ya, jadi bulat gitu kita mendapatkan hikmahnya gitu, dan la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah, dan la'allahum yatadora'un ya, agar kita bermunajat kepada Allah. Baik, Ustazah, ini ada pertanyaan dari peserta yang ada di chat. Saya buka lagi chatnya, ini tentang bagaimana kita, tentang rumusan ini kayaknya ya, rumusan dari musibah itu sendiri. Di atas dari di atas kali nih, mana ya? Ini dari Ibu Ira Darman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kita diperintahkan harus berprasangka baik kepada Allah. Jadi segala musibah yang buruk itu akibat dari perilaku kita sendiri gitu. Tadi Ustazah juga sampaikan seperti itu. Jadi betul tidak pendapat saya katanya. Jadi bagaimana kita memandang ujian itu, apakah ini teguran atau ujian atau azab gitu. Khawatirnya dibilang ujian kita kegeeran gitu ya. Tapi kalau azab kok ya begini gitu ya, kayaknya ya Allah jangan sampai azab gitu. Coba Ustazah bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Iya, begini, ada hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Nah, oleh karena itu berprasangka baiklah kepada Allah. Jangan berprasangka negatif. Oh, mungkin aku banyak dosa kali ya, jadi Allah uji dengan kayak begini. Jangan begitu. Sangkaan kita kepada Allah, Allah sayang ya denganku, ingin mengangkat derajatku. Mesti begitu. Jadi jangan sangka-sangka buruk. Oh, mungkin aku tuh bermaksiat banyak dosa kali, jadi ini bagian dari azab Allah. Jangan. Itu musibah, ujian itu bisa jadi azab, itu buat orang yang bukan orang mukmin. Buat orang-orang kafir itu azab. Tapi buat orang-orang Islam, orang-orang beriman, itu adalah musibah itu untuk menghapuskan dosa atau untuk mengangkat derajat. Karena ujian ini kan tidak hanya dialami oleh orang-orang yang fasik dan munafik saja, tapi juga ada orang-orang yang soleh kan. Ada orang-orang yang soleh juga yang tidak diragukan lagi tingkat kesolehannya. Coba deh contoh misalnya tadi
musibah yang paling berat itu dalam kehidupan dunia, musibah dunia, itu musibah yang didapati, yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu kaya dulunya tuh loh, konglomerat loh dia tuh, banyak hartanya, anaknya banyak, istrinya cantik, semua dia punya. Karena iblis itu ya iyalah ya Allah, hambamu semua nikmat diberikan, ya iya coba dikasih dia ujian, pasti dia juga nggak akan menyembahmu gitu kata iblis kan. Allah kasih ujian pertama apa? Itu hartanya diambil. Jadi semua dalam sekejap ya bisa hilang tuh hartanya. Anaknya semuanya 12 orang meninggal. Badannya tuh sakit. Nabi Ayub itu yang sehat hanya hati dan lisan. Nabi Ayub tuh yang sehat itu hanya hati dan di hatinya tuh berzikir mengingat Allah, lisannya itu lisannya berzikir mengingat Allah, hatinya itu penuh dengan syukur. Hanya itu saja. Dan sakitnya itu ada dalam riwayat menyebutkan sampai 18 tahun atau ada yang menyebutkan 17 tahun. Itu bertahun-tahun. Sampai istrinya mengatakan begini, ya Nabi Allah, engkau kan nabi, engkau kan kalau berdoa pasti dikabulkan Allah. Doalah minta sehat, minta sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Bagaimana malu aku kalau minta sembuh kepada Allah. Aku diberikan kesehatan udah puluhan tahun, hanya baru dikasih sakit hanya belasan tahun, aku udah minta sembuh. Makanya doa Nabi Ayub apa? Ketika diabadikan dalam Al-Qur'an ya, Rabbi inni masanyad dur wa anta arhamur rahimin. Itu doa itu ya, nanti lihat aja di Al-Qur'an suratnya ya. Bunyi doanya, Rabbi anni masanyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalau bahasa kita ya Allah, aku ditimpa sakit. Jadi bahasa saya itu ya Allah, aku sakit loh. Tapi dia nggak minta ya Allah, Allah mashwini, nggak minta begitu. Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah yang maha penyayang, yang maha pengasih dan penyayang di antara semua penyayang. Itu hanya kalimat itu. Nah, itu Allah sembuhkan beliau. Nah, itu. Jadi artinya apapun yang menimpa kita, jangan suuzon dengan Allah, jangan anggap itu adalah azab. Kita anggap ini adalah bagian dari cinta Allah kepada kita, yang dengan cinta Allah tuh Allah sayang sama kita sehingga menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak boleh berprasangka buruk ya Ustazah. Jangan. Tapi tetap harus istighfar juga ya. Artinya tetap banyak-banyak istighfar supaya Allah betul-betul membersihkan dosa kita gitu ya. Jangankan kita ya Bu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada dosa lagi, qad ghufira zambu mata qadama mata akhir, itu dalam sehari lebih dari 100 kali beristighfar. Nggak ada dosa loh. Ya, jadi memang itu bagian dari zikir kita setiap hari ya untuk beristighfar itu. Ya. Dan di sini ketika kisah Nabi Ayub tadi yang Ustazah ceritakan, ada iblis yang ngedistrak Nabi Ayub ya, tapi Nabi Ayub nggak kedistrak ya. Iya. Gitu. Iya, karena memang iblis itu tujuan dia visioner ya. Visionernya kenapa? Dia ingin seluruh manusia itu mengikuti dia ke neraka. Jadi berbagai cara dia upayakan bagaimana. Makanya termasuk ini loh Mbak ya, sampai orang mau meninggal tuh jangan dibiarkan sendiri. Karena setan juga itu akan berjuang supaya dia mati kufur. Kemarin kan ada orang yang sakit COVID akhirnya bunuh diri kan. Itu karena memang tidak kuat lagi menahan rasa sakit sehingga dia ingin su'ul khotimah. Padahal kalau dia bersabar saja ya, itu udah surga itu. Tapi kok ada yang sampai bunuh diri begitu. Nah, jadi ini perjuangan kita melawan iblis itu harus setiap saat ya. Itu musuh kita ya. Dan apalagi penyakit ini ya Ustazah, karena penyakit ini kan menular. Seperti tadi Ustazah bilang ya, ada pesan bahwa melihat wabah itu kayak kita ngelihat singa gitu ya. Sementara sahabat-sahabat kita yang lagi sakit kan mereka ingin dipeluk ya. Mereka ingin disayang, dijenguk gitu. Tapi nggak bisa. Jadi kesabaran ini memang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kita kesabaran nih. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Tapi tidak menimpakan musibah yang kita tidak sanggup. Insya Allah ya. Iya, Insya Allah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Adakah dari Ibu Ike Setiawati, terima kasih Bu Ike, mau tanya, adakah kisah di dalam Al-Quran yang menimpa Nabi dan umat terdahulu yang tidak akan ditimpakan lagi kepada kita nih umat setelahnya? Ada nggak Ustazah? Kalau musibah dan azab yang saya tahu itu terjadi ya. Semua yang dulu tuh terjadi ya. Artinya yang tidak terjadi itu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, bisa menguasai pasukan tentara Ifrit ya. Tapi kalau bentuk ujian cobaan apa itu semuanya akan berulang.
Ya, makanya kan kalimat wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah itu hati-hati kalian akan ditimpa juga tuh ujian, cobaan, apa siksa atau azab yang tidak hanya menimpa orang yang beriman saja, apa orang-orang kafir saja, orang beriman juga kena. Nah, itu artinya musibah ujian terhadap dulu tuh sekarang berlipat-lipat lagi. Coba bayangkan ya, dulu orang berbuat satu kesalahan dan dosa, tapi gara-gara satu kesalahan itu diazab satu kaum. Ya kayak misalnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Soleh tuh ya, yang sapi yang untanya dibunuh, yang timbangan Nabi Syuaib yang nggak akur kan, itu kan kesalahannya nggak banyak, nggak berderet, cuma satu, Nabi Lut yang homo ya. Sekarang semua kesalahan dilakukan orang. Jadi artinya musibah yang menimpa dia bisa jadi itu bagian dari peringatan Allah ya kepada orang yang beriman. Ya. Kalau dulu orang berdosanya satu-satu ya, sekarang akumulasi dosa ya Allah. Nah itu akumulasi dosa itu semuanya. Jadi kan sampai kita melihat mendengar ya, oh kebanjir tuh di Sukabumi. Kayaknya ada perasaan, oh iya karena hujannya ini. Jadi tidak mengembalikan kepada ujian dari Allah nih, hati-hati loh. Misalnya terjadi peristiwa gempa, oh itu lempengan bumi itu karena ini bergeser. Artinya ini memang dari sisi dunia pengetahuan begitu. Tapi kembalikan juga kepada nilai-nilai Islam bahwa ini adalah peringatan. Jangan sampai kita kufur kepada Allah supaya kita itu jadi ingat kepada Allah. Begitu kan, suka gitu kan, kalau ada musibah ini karena curah hujan nih, karena tinggi ini karena itu gitu. Iya betul. Dan sebenarnya gambaran Al-Quran adalah kisah-kisah yang memang akan kita ambil hikmahnya di masa-masa sampai akhir zaman ya Ustazah ya. Termasuk likuifasi ya yang kemarin di Palu itu juga ternyata ada juga di masa-masa itu. Ini ada dari Ibu Odah, dia menyampaikan alhamdulillah katanya, pas banget dengan kondisi kami. Jadi lebih tenang karena suaminya saat ini sedang dirawat konfirmasi positif COVID. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Insyaallah, amin. Dan juga memberikan kekuatan kepada semuanya. Insyaallah. Ya, kemudian di sini mungkin kalau ada yang ingin bertanya secara langsung juga boleh, tapi raise hand dulu supaya saya tidak bisa pilih siapa yang bertanya. Ini dari Ahyanti Dian. Boleh tidak musibah atau penyakit yang kita dapatkan ini, yang kita alami, diceritakan kepada orang lain? Memang ada di beberapa riwayat ya, orang yang menyembunyikan musibahnya itu lebih baik ya daripada dia menceritakan musibahnya tersebut. Ya, saya tidak hafal teksnya ya, matannya itu saya tidak hafal. Tapi menyembunyikan ujian dan musibah atau penyakit itu lebih baik daripada khawatirnya gini, nanti ada setan menggoda kita lagi ya, seperti tanda kutip minta dikasihani, artinya seseorang itu menanggung bebannya sendirilah, itu lebih baik. Karena nanti dia lebih ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Kecuali kalau kita bisa memastikan saudara-saudara kita ini akan mendoakan kita dengan tulus. Jadi sifatnya informasi bukan keluhan. Kan kalau kita mengeluh kan pahalanya hilang nih. Kita hanya boleh mengeluh di dua tempat. Mengeluh kepada Allah dan mengeluh kepada dokter. Nah, boleh tuh. Apa yang dirasa ini dok sakit. Nah, tapi kalau dengan sesama kita tuh jangan sampai mengeluh, nanti mengurangi pahala yang kita dapatkan. Kalau ini terkait COVID gimana Ustazah? Karena kita kan harus menyampaikan ini sakit gitu supaya dia tidak diminta untuk berkumpul atau dia sedang karantina misalnya. Nah, itu harus itu. Harus malah ya. Makanya Rasulullah itu kan membangun tembok, kan ketahuan mana yang sedang kena, mana yang tidak, dikumpulkan di situ ketahuan semua gitu. Kalau ini kan menular ya penyakitnya ya. Nah, kalau yang menular ini harus tahu saya nih OTG misalkan gitu ya. Jangan deket-deket dulu misalkan. Jadi itu informasi supaya tidak menimbulkan kemadorotan bagi orang lain. Tapi kalau penyakitnya bukan penyakit menular, itu sebaiknya ya kalau mau minta doa umum aja, tolong doakan ya kesembuhan. Sakit apa? Ya sedikitlah yang dirasa, mohon doanya. Udah begitu cukup lah, jangan dikejar-kejar pula gitu. Sakit apa? Gimana? Gitu. Iya betul. Apalagi sekarang kalau ada yang meninggal pasti ditanya COVID ya gitu. Ya Allah. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Fahri. Mungkin ini Ibu Rahayu Widyaningsih. Dia pakai akun anaknya.
Ustazah, materinya bagus sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita mendapatkan musibah agama? Oh, ini pertanyaannya luar biasa. Gimana, Ustaz? Iya. Ini musibah yang Rasulullah juga berlindung dan kita juga ingin berlindung. Kalau dapat musibah agama, kita tuh mestinya beristighfar, kemudian berdoa kepada Allah dan berusaha untuk memperbaikinya. Misalnya nih ya, musibah agama itu terjadi pada keluarga kita misalnya. Mungkin ada salah seorang dari anggota keluarga kita itu yang tidak sholat. Ini sedih dan menyedihkan, ini luar biasa. Nah, ini yang pertama kita lakukan, tentu kita beristighfar kepada Allah. Ini penyebabnya apakah karena kita kurang perhatian atau kita banyaklah faktornya ya. Jadi yang utama itu kita beristighfar kepada Allah. Ya, beristighfar, mohon ampun, mungkin kesalahan kita, kemudian berusaha untuk mengingatkan. Ya, jadi kalau tadi musibah dunia misalnya sakit, kita kan membantunya dengan memberikan obat-obatan ya, atau sembako atau apalah yang secara zahir dan fisik ya. Tapi kalau yang musibah agama ini kita memberikan dia nasihat, masukan, kita doakan, pokoknya benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkannya. Oh ya, gitu ya Ustazah. Baik, Masya Allah ya. Sebenarnya musibah agama tuh nggak usah jauh-jauh ke orang, ke diri kita juga bisa musibah agama. Bisa dulu kita bisa baca Quran 1 juz misalnya. Kenapa sekarang enggak? Ini musibah ini. Dulu bisa sholat tahajud berjam-jam. Sekarang bangun aja tidak. Ini musibah yang harus kita sedihkan kepada luar biasa, ini musibah ini yang kayak begini nih. Justru itu yang sering tak terasa ya, yang tidak disadari. Maka kita harus berjihad ya. Ya, Masya Allah. Dan itu juga butuh kita saudara-saudara kita yang mengingatkan ya Ustazah ya. Ya dengan acara ini aja kita bisa termotivasi untuk menjaga agama kita kan. Amin. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Bagaimana menyikapi pandemik saat ini terhadap orang-orang yang merasa COVID-19 ini konspirasi? Jadi banyak orang yang bingung. Gimana nih? Ini dari Bunda Nona Mirza. Ini kan sebenarnya kalau masalah konspirasi itu namanya teori-teori hidup di dunia sih, artinya nggak salah juga kalau itu. Tapi kita tetap tidak menggoyahkan keimanan kita bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah. Ini masalah akidah. Jadi kalau masalah-masalah konspirasi ya artinya kita tawakuf lah ya. Tawakuf di sini artinya kita terima ya, namanya juga ya namanya analisa orang ya. Ya kita nggak bisa meluruskan orang atau memperbaikinya, itu mereka punya alasan sendiri-sendiri. Tapi babul akidah, bab bagian akidah dan tauhid, bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah atas kehendak Allah dan izin Allah. Nah, ini semuanya yang bisa mengikuti pandangan ini hanya orang-orang yang memiliki keimanan. Dan kita nggak usah menafikan deh, ini karena ini ya namanya juga analisa, kayak gempa bumi, kayak hujan, kayak banjir terjadi ya nggak ada kaitannya. Ini kan kacamata iman. Kita kan menilai hidup ini kan dengan kacamata iman. Kalau orang-orang kan karena logikanya jalan, itu kalau tidak dikawal bisa bahaya. Misalnya gini, oh meninggalnya karena sakit, itu ini sakitnya nggak tertangani makanya. Kan ini kan sebenarnya mau sakit mau tidak, kalau memang sudah ajal pasti Allah panggil. Jadi ini hal-hal yang masalah meluruskan orang-orang itu ya kaitannya keimanan ya. Kita nggak usah salahkan pandangan itu, arti kita terima aja ya, namanya analisa. Tapi keimanan kepada Allah tuh jangan ya, kalau itu kita kasih aja pandangan kepada mereka. Ya sebenarnya semuanya sudah ditentukan Allah. Apakah konspirasi itu terserah lah ya, namanya analisa ya. Insyaallah. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Veranita ini. Berat juga nih pertanyaannya. Bagaimana mensikapi ramalan-ramalan dari ahli yang saat ini sedang viral tentang isu megatrust? Bagaimana kita mensikapi hal ini? Dan bagaimana agar kita bisa terhindar dari musibah yang belum terjadi? Ini megatrust mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya Ustazah. Dia seperti gejala alam. Kalau di geografi itu ada lempeng bumi, dia bergerak dan dia relatif sangat tipis atau dangkal gitu. Jadi trust itu artinya dorongan gitu. Nah mungkin akhirnya akan digambarkan menumpuk dan sebagainya, akhirnya terjadi banyak musibah-musibah alam. Ya kan kalau itu orang-orang yang
bermain di tingkat logika pengetahuan ya, tanpa diikuti dengan keimanan ya. Jadi kalau yang namanya logika sains gitu ya, ya wajar-wajar aja lah, biasa. Artinya ya itu sekedar pengetahuan. Yang terpenting lagi adalah tidak ada yang apapun terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Ini tingkat keimanan ya. Jadi intinya begini, yang kayak gitu sih kan kita tidak mematikan analisa orang ya. Mungkin dia berdasarkan mengkaji itu dengan pengetahuan apa ya, berdasarkan penelitian kan. Itu artinya sama kayak misalnya gini deh. Kalau dahulu melihat awal bulan itu ru'yah hilal itu lewat mata aja, mata gitu kan, dilihat di padang pasir yang tempat yang tinggi. Oh bulan. Nah sekarang kan udah ada alat yang canggih. Jadi itu barangkali itu hanya sebagai fasilitas untuk sebenarnya kalau dikembalikan kepada Allah, inilah ciptaan Allah ya. Tetap kita ketergantungan itu kepada Allah itu tetap harus tinggi lah gitu. Jadi itu untuk dunia boleh lah untuk analisa macam-macam ya. Tapi jangan lupakan kalau kita ada satu hal ya, keimanan yang nggak bisa digantikan dengan yang lain. Nanti orang jadi agnostik ya nantinya kalau begitu. Dia nggak percaya pada agama, dia hanya percaya kepada pencipta aja kan? Ya, Insya Allah ya. Jadi kita juga di sini akhirnya belajar lagi tentang tauhid nih. Ada uluhiyatullah, rububiyatullah, malikiyatullah gitu ya, bahwa itu hubungannya dengan rububiyatullah, tapi bagaimana malikiyatullah, bahwa Allah yang menguasai semuanya, kapan terjadinya dan sebagainya. Kemudian uluhiyatullah, la nafi wa la dara ilallah ya, tidak ada manfaat dan tidak ada keburukan, mudarat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, jadi nggak usah khawatir. Dan kalau saya di sini mungkin justru informasi-informasi itu bisa membangun self awareness ya Ustazah ya. Iya. So kamu mau apa? Memang kamu tuh kan tidak punya apa-apa, kamu itu tidak berdaya gitu. Betul. Ya, itu bisa memperkuat tauhidullah juga itu. Ya. Kenapa kita takut gitu? Padahal kalau di atas pesawat juga harusnya kita takut dong. Orang melayang kok nggak ada talinya kan? Kecuali Allah yang pegang, dia bisa jatuh sewaktu-waktu, tapi kita percaya itu Masya Allah gitu ya, ini jadi memang standar keimanan ya. Dan orang-orang barat itu kebanyakan yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang dari sains itu ya. Dia menemukan itu, ternyata dia keimanan kepada Allah itu yang menyebabkan dia Islam. Ya betul. Termasuk Katili yang akhirnya dia menemukan ada laut yang terpisah itu, terus dia ternyata ada gitu ya. Ini bukan hanya literasi tapi nyata, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semakin bangga nih ya dengan keimanan kita. Amin gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Baik, Ustazah, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan saya bersyukur sekali berada di tengah-tengah acara ini, dan saya bersyukur sekali Allah pertemukan. Semoga ini adalah pertemuan yang akan terulang di dunia dan terulang di akhirat, insya Allah, dalam suasana yang lebih baik bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW, bersama para mujahidah yang bersemangat mencari ilmu, dan semoga pada hari ini Allah berikan hidayah yang luar biasa, dan semoga Allah hindarkan kita dari segala ujian yang berat yang tidak kita sanggup, karena memang Allah juga tidak akan berikan yang berat yang tidak kita sanggup. Semoga Allah jauhkan kita dari musibah-musibah dan bala. Ustazah boleh memberikan untayan doa buat kita semuanya pada saat ini, sebelum nanti acaranya akan ditutup dengan doa kafaratul majelis saja. Baik, akhwat fillah, mari kita beristighfar ya 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawattikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya rabbana wa la taj'al musibatana fi didina wa la taj'al musibatana fi didina ya Allah wa la taj'al musibatana fi didina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Insyaallah. Insyaallah. Ustazah, jazakillah khairan katsir. Ustazah ingat saya, nama saya Handayani, panggilannya Iin. Ajak saya ketika Ustazah memang nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama semua ya. Jangan lupa juga di sini ada 168 orang. Ajak kami semuanya dan mudah-mudahan kita akan menjadi rombongan yang baik di Amin. Terima kasih kepada teman-teman semua dan saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menuntun acara ini ada kesalahan yang dilakukan, ada gading yang tak retak. Saya serahkan lagi kepada MC Ibu Farida Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.